Halo, selamat malam teman Tabula. Wah, di sini teman-teman udah banyak banget nih yang udah kumpul di jam 7. Pastinya udah nggak sabar banget untuk mengikuti Tabula Talks malam ini ya. Oke, perkenalkan nama aku Devi yang hari ini akan menjadi host di Tabula Talks. Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Aku harap sehat dan bahagia ya melewati hari Jumat ini. Kalau di Jakarta, kebetulan aku tinggal di Jakarta, lagi macet parah dan hujannya nggak berhenti-berhenti dari pagi sampai malam ini. Semoga teman-teman, selalu jaga kesehatan, sehat selalu deh pokoknya ya, karena di cuaca kayak gini tuh rentan banget kita, kena flu, masuk angin gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama nih teman-teman, Tabula Talks malam ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih. Teman-teman udah ada yang tahu siapa? Ya, bener banget. Namanya Kak Adisti Gaisani Mutia. Beliau merupakan psychological health trainer and co-founder dari Bersama Ruang Rasa. Wah, keren banget ya. Nah, mengenai tema yang mau kita bahas nih di malam ini, menarik banget nih pastinya. Membangun kembali rasa percaya. Oke, karena di sini udah ada Kak Distinya, langsung aja aku pengen sambut dulu nih Kak Distinya. Halo Kak Disti. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat Sabtu Malam malam Kak. semuanya teman-teman Sabtu dan Devi juga. Malam Kak. Gimana Kak Disti kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Devi dan teman-teman gimana kabarnya? Aman-aman kah? Alhamdulillah baik dan aman Kak. Di sini macet parah dan hujannya nggak berhenti-berhenti. Oh betul, tidak salah lagi ya. Ibu kota Iya, sedang tidak baik-baik saja memang. betul. Oke. Kak Disti, eh, ngomong-ngomong nih, kan kita hari ini mau ngebahas tentang membangun kembali rasa percaya ya. Kadang Betul, kita tuh kalau misalkan udah nggak percaya sama orang tuh susah banget untuk percaya lagi, bener ya kayak? betul. Acap kali seperti itu ya, kasus-kasus di ibu kota biasanya seperti itu tuh. Betul. Kalau Apalagi, sekali udah tersakiti, udah deh langsung tutup pintu untuk semua tamu yang datang gitu kan seperti itu ya Dev ya. iya bener Kak. Mau dikasih omongan apa manis, janji manis pun juga kayak, ya ntar juga Hmm. gitu lagi gitu. Nah, kira-kira nih Kak, kalau misalkan ada rasa kayak gitu, itu kita gimana sih Kak untuk membangun percaya lagi gitu meskipun susah gitu? Kira-kira, eee, dari Kak Disi sendiri makna percaya itu sebenarnya apa sih Kak gitu? Mungkin, temen Tabula juga masih pengen banget tahu lebih dalam gimana tips and triknya gitu. Mungkin waktu dan tempat aku persilakan untuk Kak Disti ya. Silakan Kak. Thank you, Devi. Thank you juga tadi untuk perkenalannya, Dev ya. Eh, aku mengasumsikan 35 dari kita, termasuk aku, mungkin yang hadir di sini, pasti pernah lah ya merasakan sakit-sakitnya gitu. Udah percaya sama orang, terus kepercayaan yang dikasih itu disia-siakan begitu saja, atau dihempaskan begitu saja. Atau mungkin teman-teman yang di sini yang daftar itu lagi sakit-sakitnya banget nih, lagi fresh-freshnya banget, tersakiti gitu ya oleh rasa percaya yang udah kita kasih ke orang, terus orang tersebut seperti tidak mengindahkan gitu rasa percaya yang udah kita kasih dan menyepelekan semua hal yang udah kita lakukan untuk bisa percaya sama orang ini. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama yang namanya rasa percaya gitu. Pertama kita kita bisa bahas dulu kenapa sih kita susah untuk bisa percaya sama orang. Percaya yang kita kira saat ini adalah ketika kita percaya sama orang kalau gimana sih kalau kita ngerasa orang itu baik untuk kita gitu. Kalau misalkan orang ini bibit bebet bobotnya jelas, kalau orang ini love language-nya sama kayak aku nih gitu. Oh kalau orang ini love language-nya act of service, aku nggak bisa deh karena aku nggak punya modal banyak nih untuk membahagiakan dia gitu. Jadi ketika kita pada umumnya ya, ketika kita mulai pengen memberikan rasa percaya, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita itu adalah biasanya ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah
ini kalau kita ngomongin percaya nggak selalu mungkin bisa luas ya, nggak cuma percaya sama orang doang, tapi percaya itu bisa dengan percaya sama pilihan kita, percaya sama nilai-nilai yang kita punya, pemahaman yang kita punya gitu. Kadang-kadang ketika kita memilih untuk mempercayai sesuatu, pasti ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita yang kayak bilang, duh apakah kita milih sesuatu yang salah ya gitu. Ini setelah ini kalau misalkan gue pacaran sama dia nih, gue bakal disakitin gak ya sama dia gitu. Ini bakal bakal jadi orang yang I'm going to marry nggak ya gitu. Ini bakal jadi orang yang akan gue nikahin gak ya. Bakal dia nggak ya yang aku akan kenalkan ke orang tua aku nanti, bakal nyesel nggak ya, nanti bakal aman nggak ya gitu. Nah, tapi dari semua pertanyaan yang ada, seolah-olah jawabannya itu harus mengarah pada rasa aman, pada satu kepastian bahwa semua pertanyaan tadi harus punya jawaban di mana, oh, aku aman. Oh, aku harus cari kepastian bahwa apa yang aku pilih itu benar, bahwa yang aku pilih ini tuh udah pasti aman, bahwa aku nggak bakal nyesel nih sama yang udah aku pilih. Seolah-olah dalam kita membangun percaya gitu ya, si rasa percaya ini tuh kayak butuh tiket, yaitu jaminan untuk semua pertanyaan yang tadi udah kita layangkan ya ke kita gitu. Seolah-olah sebelum percaya kita harus pastiin semuanya aman dulu, sebelum percaya kita harus yakin dulu kalau ini memang yang terbaik buat kita dan kita kalau kita udah percaya tuh harusnya kita nggak mungkin tersakiti gitu dengan pilihan atau si orang yang udah kita percayai. Yang kita nggak sadari ketika proses itu terjadi adalah kita seolah-olah memaksa diri kita untuk bisa melawan, mengalahkan yang namanya ketidakpastian. Seolah-olah rasa percaya itu adalah cara kita untuk membayar dengan memaksa diri kita untuk melakukan suatu hal yang menurutku mustahil, gitu. Kenapa mustahil? Karena pada dasarnya nggak ada pilihan yang aman dan nggak ada juga orang yang sempurna kecuali kita pacaran sama bambu gitu ya atau menjalin hubungan dengan bambu ya si bambu ini kan nggak mungkin berubah dan dia kayak gitu-gitu aja gitu masalah kita akan menjalin hubungan dengan orang yang pasti punya backgroundnya sendiri punya perjalanan hidup dia sendiri punya lukanya dia sendiri orang nggak ada yang sempurna begitu juga pilihan setiap pilihan yang akan kita ambil pasti adalah pilihan dengan resiko yang berbeda-beda kita pun ketika memilih orang gitu ya di pasangan kita, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam orang yang setiap dari mereka juga pasti punya kekurangan yang beda-beda juga. Dan gimana caranya si percaya ini, gimana caranya kita memaksakan si rasa percaya ini untuk hanya boleh terjadi untuk pilihan yang aman dan bebas dari semua resiko gitu. So we can live happily ever after gitu ya seolah-olah orang ini harus sempurna padahal kan setiap orang pasti punya kekurangan dong gitu and that's why it's hard dan that's why it's so hard gitu ya makanya itu selalu susah banget untuk percaya karena kita memaksakan itu memaksakan hal yang mustahil dan akhirnya pada akhirnya kita benar-benar menuntut kesempurnaan hidup untuk bisa percaya dan untuk mendatangkan jaminan-jaminan yang perlu untuk orang lain atau pilihan tertentu kasih ke kita gitu supaya kita percaya akhirnya ketika paham itu ada dan proses itu selalu terjadi, kita jadi sangat sensitif sama semua hal gitu. Semua hal diperhatiin, semua detail diperhatiin supaya pilihan yang kita ambil itu aman deh. Supaya orang yang kita pilih untuk jadi pasangan kita itu adalah orang yang benar-benar tepat yang bisa bikin aku bahagia. Padahal kan semua orang punya kekurangannya ya, nggak ada yang sempurna gitu. This is why trusting is hard gitu. Makanya percaya itu susah. Bahkan untuk kebanyakan orang, percaya itu jadinya suatu hal yang mustahil juga. Karena yang memaksakan hal yang mustahil gitu. Memaksakan kita untuk mendapat pilihan yang aman. Dimana pilihan tuh nggak ada yang aman. Pilihan datang dengan resikonya. Gitu. Maka dalam kita bisa membangun percaya, yang kita perlukan itu bukan jaminan kalau kita aman tapi kita bisa bangun percaya itu dari hasil kalkulasi atau perhitungan resiko yang mungkin akan terjadi dan menurut kita bisa terima dengan kapasitas kita saat ini gitu. Jadi percaya bukannya kita bisa list semua jaminan
kepastian yang ada, kita bisa kalkulasiin, kita bisa hitung-hitung resikonya apa ya kalau misalkan aku mengambil pilihan ini. Bukan seberapa orang ini pasti ya gitu akan jadi yang terbaik buat kita, tapi sejauh mana ya kalau misalkan dengan orang ini, kalau misalkan aku tahu orang ini seperti apa dan aku seperti apa, apapun yang terjadi, sesakit apapun nanti ketika aku sama orang ini, aku bisa balik ke diriku sendiri. Walaupun aku tersakiti, walaupun hubungannya nggak works. Karena yang namanya cinta dan rasa sakit itu sayangnya, sayang sekali gitu ya. Mereka berdua itu datang dengan satu paket. Jadi kalau misalkan beli cinta, udah pasti kita juga membeli rasa sakitnya. Gitu. Makanya percaya itu adalah satu tindakan yang butuh keberanian. Gitu. Percaya adalah langkah yang berani. Karena ketika kita percaya untuk mencintai, gitu ya, kadang-kadang kita suka dapat pilihan, misalnya question of life gitu ya. Pilih mencintai atau dicintai. Aku yakin mungkin banyak dari kita yang akan pilihnya pilih dicintai lah gitu. Karena kalau misalkan mencintai itu makan hati gitu. eh Kalau misalkan kita mencintai itu nggak enak karena kita harus ngemis-ngemis sama orang ini segala macam. Kalau misalkan mencintai ya seperti itu gitu. Padahal dicintai orang yang nggak kita cintai kan juga tidak nyaman ya mungkin, atau tidak memberikan kita satu rasa yang cukup, keuntungan yang cukup besar ya. Karena apa? Karena mencintai kan juga butuh percaya. Tapi masalahnya percaya yang kita mau adalah sebuah cinta yang datang tanpa ada rasa sakit hati. Mustahil. Gitu. Banyak banget ya kata-kata mustahil. Karena cinta gak akan bertumbuh tanpa rasa sakit. Gitu. Namanya juga kita menjalin satu hubungan dengan orang yang punya latar belakang yang berbeda dengan kita. Masa pengenalan tidak hanya terjadi saat PDKT. Masa pengenalan pasti akan terus terjadi ketika kita berjalan bersama dia. Dia seorang manusia yang terus bertumbuh dan berkembang seiring berjalannya dunia, dan dia bisa aja berubah. Dan perubahan-perubahan dia akhirnya kadang-kadang membuat kita sakit, bergesekan. Nah, terus karena sakit langsung berubah gitu trustnya, kan nggak gitu juga gitu. This is why trust isn't easy gitu ya. Makanya percaya itu nggak mudah. Makanya untuk berani itu nggak mudah. Karena apa? Bukan karena percaya itu suatu hal yang impossible, tapi karena kita memaksa diri kita untuk memberikan sesuatu ke diri kita, sesuatu yang impossible gitu. Dalam mengambil pilihan atau menjalin hubungan juga kita nggak mungkin kan, ya kayak tadi aku bilang ya, nggak mungkin berkembang tanpa rasa sakit. Kalau hubungan itu aman-aman aja, kira-kira bertumbuh nggak hubungannya? Kira-kira jalan nggak gitu? Kayak lagunya Tulus gitu ya, jangan cintai aku apa adanya gitu. Tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Mana itu sebenarnya benar juga gitu. Ya, kadang-kadang memang butuh demand, kadang-kadang memang butuh komunikasi. Kita memang butuh challenge untuk bertumbuh. Tapi pertanyaannya adalah balik lagi nih, what kind of challenge yang memang cocok untuk kita dan kapasitas proses kita saat ini. Kalau ternyata challenge atau tantangan yang dimiliki sama orang ini begitu besar, sampai akhirnya mengganggu nilai-nilai kita, mengganggu pilihan kita, mengganggu kebebasan kita untuk bisa hidup sebagai seorang individu, seorang manusia, ya jangan paksakan kepercayaannya. Karena kan kepercayaan itu bukan hadiah untuk orang ya. Kepercayaan itu adalah hak kita untuk kita bisa punya harapan, untuk kita bisa berkembang dengan orang lain, bukan satu hadiah ke orang lain gitu. Dan sebenarnya ketika rasa percaya itu kesannya dihilangkan oleh orang lain, ya dia nggak mengambil rasa percaya kamu kok, tapi memang ada pemaknaan akan rasa percaya yang kamu punya yang mungkin agak-agak rusak gara-gara pengkhianatan yang terjadi nih dalam hubungan gitu, dalam hubungan kamu gitu ya. Pun misalkan kita nggak ngerasa cocok gitu ya dengan satu value tertentu, dengan nilai tertentu, dengan orang tertentu, misalkan, aduh, aku nggak cocok nih sama orang yang zodiaknya Gemini ya, soalnya kalau misalkan zodiaknya Gemini itu orangnya suka PHP deh, sedangkan aku tuh Cancer nih, aku tuh baper banget orangnya gitu, ya pengalaman pribadi ya gitu. Bukan berarti itu kayak oh ya udah berarti tuh emang aku orangnya suka susah dipercaya ya, aku selamanya nggak bisa bersama Gemini. Ketika kita emang nggak cocok sama satu hal tertentu, it doesn't mean itu akan selalu seperti itu dan kita nggak bisa percaya dengan hal itu. Justru
ketika kita tahu gitu ya apa yang kita nggak suka, kita juga harus memahami lebih dalam sebenarnya kenapa sih gue nggak bisa percaya sama orang yang seperti ini. Sebenarnya kenapa sih aku nggak bisa get along gitu ya sama orang yang mungkin clingy, atau orang yang mungkin terlalu konservatif, atau orang yang suka ini tapi aku sukanya itu. Emang kenapa sih aku nggak percaya itu? Ada apa sih yang menyerang diriku gitu? Karena nilai yang kita punya, pemahaman yang kita punya, itu kan nggak selamanya akan stagnan, bisa banget untuk berubah. Dan untuk kita berkembang, kita kan perlu tahu lebih banyak tentang diri kita ya. Sebenarnya apa sih yang bikin susah sehingga nggak bisa percaya sama orang ini. Sehingga pada akhirnya mungkin aja, pada akhirnya kamu jadi bisa lebih tolerate dengan hal-hal yang awalnya kamu nggak bisa terima, mungkin kamu bisa terima gitu. Oh, mungkin ternyata orang yang zodiaknya Gemini gak gitu-gitu amat deh kayaknya ya gitu. Atau mungkin ternyata orang yang love language physical touch gitu, nggak harus yang kita memfasilitasi clinginess-nya dia kok gitu, nggak harus kita selalu berada di sampingnya dia kok. Kalau misalkan orang kita LDR sama orang yang physical touch, ternyata masih bisa bisa dikomunikasikan kok gitu. Jadi buka ruang untuk kamu juga percaya, nggak dengan orang ini, tapi percaya dengan kemampuanmu untuk tolerate dengan hal-hal yang selama ini kamu kira nggak bisa kamu tolerate. That's percaya gitu. It works in both ways ya gitu. Itu berjalan dengan dua arah. Nah, kita kan kadang-kadang punya standar tertentu ya untuk bisa percaya sama orang lain, punya nilai tertentu, punya boundaries tertentu. Biasanya standar percaya yang tinggi banget gitu ya, itu terjadi pada orang-orang yang mungkin pernah tersakiti sebelumnya, atau mungkin pernah mengalami trauma gitu. Di sini angkat tangan gitu ya, siapa yang pernah di ghosting, pernah dihianati gitu, atau diselingkuhi, atau mungkin pernah mengalami hal-hal yang sampai menyebabkan kalian trauma gitu. Orang-orang yang memang mengalami hal-hal seperti ini udah percaya dengan kemampuan mereka dalam mempercayai, tiba-tiba dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, dia pasti akan lebih sensitif untuk bisa percaya lagi sama orang lain. Karena kenapa? Karena orang-orang yang pernah disakiti biasanya akan langsung pukul rata untuk melihat bahwa semua orang itu tuh gak aman. Semua orang jahat. Laki-laki semuanya sama aja. Semua orang tuh, I don't deserve anyone gitu. Aku tidak pantas menjadi orang-orang. Karena rasa sakitnya sangat besar, dan rasa keinginan orang yang tersakiti, uh, keinginan seseorang yang tersakiti untuk melindungi diri mereka itu pasti akan lebih besar daripada orang-orang yang pernah tersakiti. Tapi yang perlu kita tahu bahwa itu bukan fakta. It's not a fact kalau misalkan semua orang itu sama jahatnya seperti orang-orang yang pernah berkali-kali mengkhianati kita. Gitu. Hal tersebut terjadi bukan karena emang semua orang sama jahatnya gitu. Tapi ketika kita bisa mikir kayak gitu, karena itu merupakan tameng yang kita punya, tameng yang orang-orang yang pernah tersakiti punya, yang sangat besar, supaya dia tuh nggak tersakiti lagi gitu. Akhirnya orang ini akan sangat-sangat melihat dengan detail, curigaan mungkin, atau langsung mengevaluasi sebegitunya orang tersebut, atau bahkan untuk dia bisa percaya gitu ya, sesulit itu gitu. Atau bahkan ada juga orang yang saking tersakitinya, saking mungkin sulitnya untuk menyembuhkan atau mentoleransi traumanya, akhirnya dia memutuskan untuk ya udah gue cut off aja dengan hubungan baru dengan orang lain. Jadi udahlah, gue sendiri aja, gue udah nggak sama orang lain gitu. Semakin besar rasa sakit yang pernah kita punya ke orang lain, semakin besar juga keinginan kita untuk memegang kepastian, untuk kita merasa aman di masa depan gitu. Sehingga rasa toleransi yang kita punya semakin kecil, dan rasa percaya juga semakin susah gitu. Karena lukanya adalah untuk orang-orang yang pernah tersakiti gitu ya. Ketika kita tersakiti, ketika kita terhianati oleh seseorang, yang hilang tuh bukan percayanya. Yang hilang itu adalah kekuatan diri kita untuk kita bisa percaya kalau kita bisa menghadapi resiko yang mungkin akan kita hadapi untuk rasa sakit yang mungkin terjadi gitu. Jadi bukan rasa percayanya yang hilang, bukan kepercayaan yang kamu kasih
yang mereka ambil, tapi yang keambil, yang hilang adalah rasa percaya diri kamu bahwa kamu tuh masih bisa untuk menghadapi resiko apapun ketika kamu mulai hubungan baru dengan orang yang baru juga, gitu, dengan resiko yang baru juga, itu yang hilang. Makanya orang-orang yang pernah tersakiti pasti akan ngerasa sangat-sangat rentan, sangat-sangat vulnerable. Kita merasa kita nggak cukup, not good enough. Dan akhirnya kita menuntut untuk punya pasangan yang baru atau orang yang baru yang bisa benar-benar mengerti kita, yang bisa provide semua kebutuhan kita, sampai-sampai kita mungkin minta si orang baru itu untuk beresin semua PR-PR kehidupan kita gitu, untuk mencintai diri kita. Pokoknya kalau ada orang yang baru, dia harus jadi orang yang bisa mengalahkan semua rasa sakit aku gitu. Orang yang bisa sepenuhnya untuk menutupi luka akan kecurigaanku terhadap orang lain, orang-orang yang bisa membuat aku nyaman. Padahal kan kenyamanan, rasa rasa secure gitu ya, rasa rasa percaya diri itu kan bukan tanggung jawab orang lain ya, tapi karena sampai sesakit itu akhirnya kita uh, menugaskan itu ke orang lain gitu. Kan kasihan diri kita akhirnya jadi makin lama kalau misalnya itu terus terjadi akhirnya kita makin less capable dan makin sakit, makin pusing dengan hubungan yang baru, akhirnya kayak udah deh gue cut off aja deh. Sehingga bukan percaya yang hilang, diri kita yang hilang gitu. Sehingga untuk punya kepercayaan diri lagi jadi sulit. Untuk percaya sama orang lain kan kita perlu untuk percaya sama diri kita sendiri dulu ya gitu. Jadi, so when we got hurt, bukan rasa percaya orang lain yang, jadi kalau misalkan kita rasa sakit gitu ya, when we got hurt, ketika kita tersakiti, terkhianati, bukan rasa percaya yang coba kita cari di orang lain, tapi rasa cinta kita ke diri kita yang hilang, gara-gara apa yang kita kasih kok kayaknya nggak dihargai sama orang lain ya. Rasa percaya yang sudah aku bangun untuk kamu, untuk kita berproses sejauh ini, kok kamu sia-siain ya. Sehingga kita mulai dari kita, oh maybe I'm not enough. Mungkin aku yang salah. Nah, perasaan-perasaan itu yang memang harus di dress terlebih dahulu. Gitu. Jadi, untuk kita bisa menumbuhkan rasa percaya kembali gitu, cara-caranya adalah yang memang kita harus ngobrol dulu sih sama diri sendiri gitu ya. Take your time for yourself dulu. Untuk orang-orang yang mungkin saat ini merasa sulit sekali gitu ya percaya dengan orang baru, untuk yang ngerasa kadang-kadang klienku atau mungkin teman-temanku gitu bilang ke aku bahwa Disko aku tuh susah banget ya untuk bisa jatuh cinta dengan orang gitu. Untuk bisa klop dengan orang. Ya sebenarnya nggak salah sih kalau misalkan memang prosesnya saat ini adalah belum bisa jatuh cinta atau misalkan belum bisa merasa cocok dengan seseorang. Prosesnya sampai situ nggak salah. Tapi mungkin yang kurang tepat adalah untuk memilih berada di tahap itu terus-terusan gitu. Kayak ya udah deh, mungkin emang gue punya trust issue kali ya. Mungkin saat ini emang orang-orang yang belum tepat aja kali ya, belum buat gue. Belum tentu bukan karena memang orang-orang yang belum tepat. Mungkin kamu sendiri juga belum mengenal dirimu lebih dalam. Sehingga banyak sekali hal-hal yang kesannya tuh rigid, hal-hal yang kesannya kaku gitu ya. Kalau misalkan aku nggak suka hal ini, berarti aku nggak akan pernah suka sama hal ini. Kalau misalkan nilai aku adalah ini, berarti nilai aku adalah ini terus. Mungkin ada sesuatu hal yang memang kita belum tahu. Coba deh ketika kita mungkin ada yang deketin kita gitu, atau misalkan ada teman-teman yang main sekarang dating apps gitu, atau misalkan mulai deket-deket sama orang, terus kita ilfeel sama si orang ini, jangan langsung buru-buru untuk kita bilang bahwa oh udah deh gue nggak bisa sama orang ini gitu. Kalau misalkan memang butuh waktu untuk nggak chat sama orang ini nggak apa-apa ya gitu, bukan berarti kita maksain terus untuk hubungannya dilanjutin, enggak juga. Tapi ketika kita ilfeel atau misalkan kita rasa turn off sama seseorang, kita take time dulu untuk diri kita sendiri dan melihat bahwa sebenarnya nih apa sih yang bikin gue nggak suka sama si hal ini. Kenapa sih gue nggak suka sama cowok yang suka
mengendalikan orang lain gitu ya, yang suka ngatur-ngatur segala macam. Kenapa gue nggak suka atau nggak bisa get along sama cowok yang nanyain mulu, yang clingy mulu. Sebenarnya apa sih yang menyerang nilai-nilai gue pada saat ini gitu. Oh ternyata kalau misalkan sama cowok yang cuek itu sebenarnya membuat aku jadi nggak punya self worth ya gitu, atau misalkan kalau misalkan clingy aku jadi nggak punya ruang ya untuk diriku sendiri. Nah kira-kira untuk addressnya aku bisa sampai di mana ya, jadi kan lebih ketahuan sehingga level toleransinya itu bisa kita turunin. Kecuali mungkin memang yang sudah sampai mengganggu kita untuk kita bisa berkembang di diri kita. Contohnya misalkan ada kekerasan gitu ya. Kekerasan dalam berpacaran atau misalkan selingkuh gitu. Itu kan sudah mungkin menyangkut nilai yang cukup dasar. Itu untuk kita langsung cut, untuk kita langsung mungkin nggak gaya lebih lanjut, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi untuk hal-hal yang kita bisa gaya lebih lanjut, lah lebih lanjut itu boleh banget loh untuk kita lihat dulu gitu. Kemudian selain getting to know ourselves gitu ya, take time untuk evaluasi diri sendiri, juga please do enjoy your process getting to know a person gitu. Enjoy aja dulu untuk kita benar-benar mengenal orang ini. Memang nggak ada waktu yang ajak gitu ya. Kak kira-kira waktu yang tepat tuh kapan ya untuk aku bisa menikahi orang gitu. Aku tuh uh, udah deket banget sama pacar aku udah yakin banget, tapi aku baru bulan kira-kira aku mau nikahin dia, itu nggak apa-apa, nggak ya gitu. Please do enjoy your process, nggak perlu cepet-cepet kok, nggak perlu juga mungkin kelamaan, tapi pastikan memang kamu udah mengenal orang ini, pastikan kamu udah mendapat data-data yang cukup, nggak hanya dengan orang ini, tapi juga dengan tentang diri kamu ketika kamu bersama dia. Ketika kamu bersama dia dengan semua kekurangan dia yang ada gitu ya, semua kekurangan kelebihan yang ada, seberapa sih kamu nyaman di diri kamu sendiri bersama dengan orang ini? Sejauh mana sih kamu ngerasa you don't have to change this person gitu ya selama kamu bersama dia? Sejauh mana itu? Kalau misalkan memang ada pertama-pertamanya, sejauh mana lagi kamu bisa komunikasikan juga hal-hal yang kamu suka, hal yang tidak kamu suka dengan orang lain, sejauh mana kamu bisa melihat red flags dari orang ini. Jadi pastikan hubungannya itu berjalan secara dua arah. Gak cuma kita ngelihat oh orang ini kurangnya di ini, tapi kekurangan dia mengganggu kita itu kenapa gitu. Kemudian selain enjoy the process, getting to know each other gitu ya, nggak perlu terburu-buru. Kalaupun memang nggak works ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa untuk setting boundaries dari awal. Artinya nggak apa-apa loh untuk kita ngobrol deep talk, jangan asal deep talk yang kayak ngalur ngidul, tapi mungkin bisa juga dengan deep talk yang kayak sama-sama ngobrolin batasan-batasan yang kalian punya gitu. Aku sukanya ini, dia sukanya apa, and then boundaries seperti apa. Walaupun memang kemungkinan besar boundaries itu akan berubah, tapi kan nggak apa-apa kalau misalkan dari awal kita udah obrolin dulu ya, itu terkait apa sih yang kita suka, apa yang kita bisa tolerate dan segala macam gitu. Kemudian setelah setting boundaries, please be kind to yourself gitu ya. Maafkan diri kamu, biarkan diri kamu, perbolehkan diri kamu untuk tidak usah mengendalikan hal-hal yang memang di luar kendali kamu. Seringnya teman-temanku atau klien-klienku itu gak bisa percaya dengan orang lain karena mereka memaksa diri mereka untuk menjawab pertanyaan yang belum saatnya untuk dijawab saat ini. Bakal nikah nggak ya gue sama nih orang gitu. Soalnya marganya udah sama nih. Udah sukunya udah sama, agamanya udah sama, jarang-jarang yang sama persis seperti ini. Kira-kira akan menikah nggak ya saya dengan dia gitu? Akan bahagia nggak ya saya dengan dia? Ya gimana, pertanyaannya kan nggak bisa dijawab sekarang. Justru pertanyaan-pertanyaan yang sekarang perlu dicari adalah sejauh mana kita udah mengenal kita dengan dia. Sejauh mana kita bahkan udah mengenal kita supaya kita bisa berjalan bersama dengan dia. Nggak lebih dari dia, nggak di belakang dia, tapi di sampingnya dia gitu ya. Seberapa itu sudah terjawab. Kadang-kadang kita maksain banget untuk kita
bisa tahu hal-hal tersebut, hal-hal yang memang ya memang belum saatnya pertanyaan itu. Dan kalaupun memang ternyata kita tahu nih, oke ya, udah mantep, gue udah kalkulasi semua resiko yang mungkin terjadi dengan cukup lah saat ini, dan gue yakin dengan orang ini, terus kemudian ternyata gagal, biasanya orang akan menyalahkan dirinya tuh. Aduh, kayaknya pas itu salah gue deh, salah aku deh. Karena aku nggak memperhitungkan semua dengan baik. I should have listened to my friends. I should have listened to my mom. I should have listened to my gut gitu ya. Harusnya gue lebih berhati-hati. Kita menyalahkan diri dia. Menyalahkan diri kita gitu. Logikanya adalah gimana caranya kita menyalahkan diri kita untuk bisa menjawab sesuatu yang kita emang nggak akan bisa predik dari awal gitu. Gimana caranya kita menyalahkan diri kita untuk mengendalikan sesuatu yang mustahil untuk dikendalikan? Kan susah. Kalau misalkan memang hubungannya kandas di tengah jalan, itu sama sekali bukan salahmu. Ketika pilihanmu ternyata salah, ketika nilai yang kamu punya ternyata nggak tepat gitu ya. Ketika orang yang ternyata kamu pilih, kamu yakin menyakitimu, itu sama sekali bukan kesalahan kamu. Kamu sudah menghitung resikomu. Tapi kasih ruang bahwa pasti ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama kalkulasi kita. And it's fine. Karena namanya manusia kan pasti akan selalu belajar. Kesalahan sama kalkulasi itu kalau misalkan nggak terjadi dalam hubungan, pasti terjadi dalam hal-hal lain. Udah, itu bisa akan terjadi. Tapi kesalahan kalkulasi bukan berarti harus merenggut dirimu dari diri kamu gitu. So when it doesn't work gitu ya in the future, ya berarti memang tujuannya adalah ya memang ada yang salah dengan kalkulasinya. Tapi itu nggak apa-apa karena kan kita emang nggak tahu tentang hal yang ternyata kita perlu tahu. Ya makanya namanya sekarang gitu. Dan kalau misalkan masih harus berproses terus segala macamnya, ya memang itu prosesnya. Tapi mungkin kalau misalkan kayak, oh kok aku gagal mulu ya, kok aku salah mulu ya, bisa tuh mungkin memang mungkin ada permasalahan yang memang kamu butuh orang ketiga untuk diskusi gitu ya. Bisa diskusi ke psikolog, diskusi ke teman kamu, cari refleksi di segala macamnya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau semua kalkulasi yang kamu punya itu salah, please don't blame yourself. Karena emang kesalahmu. Gimana caranya, misalkan kita pergi ke kantor. Kita pergi ke kantor, udahnya cerah nih. Kita nggak bawa payung gitu kan. Terus tiba-tiba tengah jalan, hujan. Kan yang bikin, yang menentukan hujan kan bukan kita ya. Cuma kita pawang hujan gitu. Pawang hujan aja kadang-kadang nggak bisa mengontrol hujannya karena itu fenomena alam. Terus kita harus mengendalikan sesuatu yang kita bahkan bukan pawangnya gitu. Pawangnya ya Tuhan. Untuk sesuatu yang kita nggak bisa prediksi gitu. Jadi kan kasihan diri kita untuk kita paksain terus sama hal-hal yang kita bisa kendalikan gitu. Dan yang terakhir adalah be brave. Um, Kasih diri kamu kesempatan untuk salah gitu. Karena yang namanya kesalahan kadang-kadang memang dibutuhkan ya untuk manusia bertumbuh, tapi bukan berarti berani untuk salah, bukan berarti kita nyalah-nyalahin diri kita gitu, atau menceburkan diri kita ke hal-hal yang kita nggak kalkulasiin, yang nggak juga. Kita nggak berani, kita nggak bisa melangkah dengan berani kalau kita nggak kalkulasi semua resikonya dong gitu. Kalau kita udah kalkulasi, kita udah cukup yakin, kita udah punya ruang untuk diri kita untuk bisa mengendalikan apa yang memang kita nggak bisa kendalikan, untuk mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan dan membiarkan apa yang di luar kendali kita berjalan seadanya, ya sudah, that means you can be brave kok. Gitu. Jadi, untuk kita percaya sama orang lain, bukannya memaksakan bahwa hubungan kita nggak bakal kenapa-napa. Tapi percaya dengan orang lain adalah menerima kemungkinan kalau hubungannya mungkin aja akan kenapa-napa, tapi kalau itu kenapa-napa, kita bisa tetap balik ke diri kita apapun alasannya. Itu mungkin akan berat di akhirnya, tapi selama kita komit untuk terus berada di jalan untuk balik ke diri kita, means that we're allowed to trust people gitu. Kita diperbolehkan untuk percaya ke orang lain.
Seperti itu sih. Kalau misal kita ngobrolin tentang percaya. Kalau dari aku sih gitu ya, Dev ya. Gimana nih, Dev, menurut kamu, Dev? Yup, aku juga setuju. Apalagi tadi aku nyimak yang kalau misalkan apa namanya apa ya dia kayak kebahagiaan kita atau apapun yang membuat kita ngerasa nyaman tuh bukan. Halo, ini suaranya Devi hilang ya? Suaraku masih ada nggak ya? Halo, suara aku kedengeran ya kak? Dev, tadi suaranya hilang. Sepertinya karena sinyal hujan ya. Connecting banget kak, sorry. Ini tapi udah kedengeran ya kak? Kedengeran, tapi tiba-tiba Kedengeran, oke. hilang sampai percaya itu harus apa gitu. Jadi kamu bilang kayak gitu deh kalau nggak salah. Iya, pokoknya intinya aku setuju sama kakak kalau misalkan rasa percaya langkah yang mau kita ambil, sesuatu yang mau kita putuskan itu bukan tanggung jawab orang lain tapi tanggung jawab diri kita sendiri gitu. Jadi kan Mm-mm. bahagia, sedih dan lain-lainnya itu adalah rasa kita ya yang bisa kita olah juga semuanya gitu. Jadi uh, kalau menurutku juga nggak terlalu fair banget kalau kita salahkan orang lain gitu karena bener kata kakak bahwa ada yang apa ya yang terjadi karena kita dan terjadi karena orang lain gitu. Maksudnya nggak bisa kita kendaliin gitu, di luar kendali kita gitu. Nah, jadi rasa percaya sendiri ini pun bukan percayanya yang hilang, tapi lebih ke diri kita yang hilang ya Kak sih Kak. Kayak kita mungkin kayak kehilangan diri kita yang tadinya tahu banget tentang kita tapi karena kita udah mengandalkan rasa percaya kita ke orang lain, ya udah jadi keenakan jadi lupa sama asal diri kita sendiri gitu. Jadinya ketika dihianatin bener-bener yang lupa sama awalnya tuh kita tuh punya pendirian yang seperti apa karena setelah kita udah percaya sama orang lain, kita udah mungkin hampir ngasih lebih dari 50% apa yang kita punya maksudnya kayak rasa percaya, rasa senang, bahagia gitu. Ekspektasi kita taruhkan ke orang lain atau suatu hal yang kita percaya kayak gitu, Kak. Iya, bener banget. Karena kadang-kadang kita udah percaya gitu ya, terus pas percayanya hilang, kita malah nyalahin diri kita. Padahal kan kita yang udah berusaha banget-banget ya, gitu, untuk bisa berani, untuk bisa kalkulasiin semuanya, untuk bisa jadi bertumbuh dengan baik. Terus gara-gara orang lain yang mungkin gak memenuhi ekspektasi dari jaminan kita, hilang sudah semua yang kita punya, kita menyalahkan diri kita dan gak mau percaya lagi. Untuk gak mau percaya lagi pun itu juga satu hal yang cukup besar loh gitu. Hmm, Manusia kan nggak mungkin bisa untuk bertahan hidup dan beradaptasi tanpa adanya hubungan, untuk tanpa adanya menjalin hubungan dengan orang lain kan gitu. Terus ketika kita menutup semua kepercayaan yang ada, berarti kita udah menghilangkan hak kita untuk jadi manusia juga dong untuk bisa berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi please do not blame yourself ketika ada kesalahan yang terjadi dalam proses pertumbuhan kita gitu. Makanya dalam percaya memang it takes two gitu to trust someone. Bukan cuma tentang dianya tapi perlu tentang ada kamunya juga. Kamu bisa ngapain nih untuk mengatasi kepercayaan atau ketidakpercayaan yang kamu rasakan gitu kalau dari aku. Betul, setuju, Kak. Tapi hmm, bener gak sih Kak kayak kalau menurutku rasa percaya itu juga perlu kita kontrol. Kadang ketika kita percaya gampang atau mudah percaya sama orang lain dari hal kecil misal mau cerita tentang diri kita ke orang lain itu uh, tanpa kita tahu latar belakang orang tersebut cuman karena alasan kita percaya orang itu bisa gitu untuk menjaga rahasia kita. Ntar tiba-tiba ketika orang itu nggak sesuai sama ekspektasi kita, dia bisa keep rahasia kita, terus dia membocorkan, akhirnya kita ada trust issue lagi gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita juga harus lebih ke memilah-milah gitu ya Kak untuk memilih atau mau memutuskan gitu.
supaya nggak gampang kecewa juga. Betul. Makanya tadi aku bilang percaya itu adalah hasil dari kalkulasi resiko yang mungkin kita bisa coba lihat dari sekarang gitu ya. Makanya uh, urutan-urutan yang bisa kita lakukan untuk bisa percaya sama orang adalah yang pertama, take time for yourself to get to know yourself more. Karena untuk kita bisa kalkulasi resiko, kita kan bukan coba ngelihat nih orang ini baik atau enggak ya. Dia punya garis keturunan yang oke nggak ya? Dia dulu bapak ibunya apakah punya catatan kriminal atau misalkan permasalahan apa, kan bukan tentang orangnya doang. Tapi Iya. kita juga perlu tahu tentang diri kita, gitu. Sejauh mana kita batas toleransinya seperti apa dan segala macamnya. Dan dengan mengenal diri kita, dengan mengenal batas toleransi kita, itu adalah bentuk kalkulasi resiko kita. Kalkulasi resiko ini adalah bukan kayak, oh ini ancang-ancang nih, ancang-ancang dalam ancang-ancang supaya aku aman gitu, supaya apa yang aku takutkan tidak akan terjadi. Tapi kalkulasi resiko ini adalah untuk mempersiapkan diri kita kalau kita bisa komit karena dari resiko yang ada ini resiko yang kita pilih untuk kita hadapi nantinya kalau emang benar terjadi gitu. Makanya misalkan kita mau ngobrol sama orang, kita misalkan mau pacaran sama orang gitu. Ternyata si calon pacar kita ini mungkin punya histori yang suka gonta-ganti cewek gitu, atau misalkan mungkin tukang selingkuh dan segala macamnya. Ketika itu terjadi gitu ya, ketika itu ada, tiba-tiba kita udah kenal nih semua historinya segala macam. Kalau kita ngerasa kayaknya di kapasitas aku yang sekarang, di proses aku yang sekarang, aku nggak bisa deh untuk tolerate kemungkinan dia untuk cheating. Kayaknya saat ini nilai yang aku punya tuh aku nggak bisa tolerate deh untuk kemungkinan dia akan balik untuk menyakitiku dan bermain dengan perempuan lain. And that's okay for you to not trust this person gitu. Jangan paksakan diri kamu kalau misalkan challenge yang dia tawarkan ke kamu itu di luar kapasitas kamu saat ini. Tapi misalkan ternyata, oh aku ketemu sama orang yang love language-nya nih physical touch gitu ya. Tapi sedangkan kan aku act of service. Aku butuh orang yang kaya raya untuk bisa memberikanku uh, uh, act of service gitu, atau misalkan memberikanku bantuan apa segala macam. Padahal sebenarnya mungkin nggak sekaku itu ya act of service, nggak sekaku itu untuk kita diminta bantuan oleh orang lain gitu. Kadang-kadang kita juga perlu lihat apa bener ya gue harus bersama orang-orang yang uh, uh, orang-orang yang mungkin quality time, atau misalnya orang-orang yang punya zodiak tertentu gitu. Nah itu kan kita bisa kalkulasi resiko di situ gitu. Jadi kalkulasi resiko adalah mempersiapkan diri kita bahwa resiko yang kita hadapi adalah resiko yang memang kita capable untuk hadapinya, tapi untuk tahu kita capable atau enggak, ya kan dengan mengetahui dan mengenal diri sendiri dulu gitu. Betul banget definisinya, emang kita perlu kontrol dulu awalnya gitu, nggak langsung main terjun percaya semuanya gitu. Nah kalau percaya semuanya itu bukan percaya, itu namanya obral bukan Ngobrol. mempercayai gitu. Iya, obral namanya. Jangan obral dirimu gitu. Ketahui diri kamu dulu gitu. Betul. Ntar malah jadi bumerang ya kayak. Malah jadi bumerang, betul. Iya, terima kasih Kak. By the way Kak, ini tadi ada yang reseh nih Kak, namanya Zakia. Mungkin Zakia mau nanya langsung nih ke Kakak. Aku udah open mic nih. Halo Zakia. Zakia atau Sakia? Halo Zakia. Halo Zakia. Mungkin lagi nunggu koneksi kali ya Kak. Oke. Halo Zakia. Mungkin sambil nunggu Zakia, aku mau baca cerita dari teman Oh Tabula iya. yang ada di chat ya Kak ya. Boleh. Ini ada yang cerita ya, Risma ya. Iya, betul. Dari Risma. Katanya, Hai Kak Mm-mm. Adisti, izin cerita sedikit ya dan bertanya.
Di umur 22 tahun ini, saya ternyata masih belum bisa atau siap memberikan rasa kepercayaan besar kepada orang lain seperti teman, sahabat, maupun orang yang baru dikenal. Yang hanya saya berikan hanya rasa kepercayaan sedikit saja, Kak. Itu juga masih ada sesuatu yang tidak seluruhnya saya berikan. Rasa yang saya alami ini terkadang suka saya kaitkan dengan hal-hal yang sudah terjadi. Menurut Kak Disti, apakah ini salah satu dampak dari inner child yang belum hilang, sehingga saya masih belum bisa memberikan rasa kepercayaan tersebut, dan bagaimanakah cara mengatasi rasa yang saya alami ini? Terima kasih, salam kenal semuanya, katanya Oke. gitu. Pertama-tama thank you banget Wisma sudah mau men-sharingkan cerita kamu kepada kita semua gitu ya. Terima kasih telah mempercayai kita semua untuk mendengar cerita kamu gitu. Tapi dari apa yang kamu alami, mungkin aku mau address dulu bahwa eh, kadang-kadang kalau ada suatu masalah atau kita ada sesuatu hal yang kita nggak siap untuk kita hadapi, kita langsung menyalahkan inner child kita gitu atau hal-hal yang mungkin kita belum selesai di masa lalu. Permasalahannya inner child ini tuh akan selalu ada dan inner child itu ada bukan dihilangkan gitu. Inner child itu ada untuk kasih kita tanda bahwa mungkin mekanisme atau cara yang kita lakukan saat ini untuk beradaptasi itu ternyata udah nggak works lagi nih di saat ini gitu. Misalkan dulu inner child kita gitu versi kecil kita ketika kita dijahatin sama orang, ketika kita dihianatin misal sama mama kita gitu dibilangnya kok dapat mainan ya gitu, tau-taunya nggak dapat mainan padahal udah nilainya 10 semua gitu, bagus semua. Terus kita ngerengek gitu sama mama kita. Ngerengek adalah kan bentuk mekanisme kita ya untuk mempertahankan diri kita atau beradaptasi dengan rasa terhianatnya itu gitu, rasa terhianatinya itu. Ternyata mekanisme ini nggak works. Ketika kita udah dewasa, kita nggak bisa ngerengek ke orang yang udah menyakiti kita gitu. Nah, si mekanisme ini kalau misalkan nggak works, itu artinya kita harus memperbaiki mekanismenya. Kita harus mempertanyakan si mekanismenya nih. Berarti yang dicari justru bukan inner child-nya, tapi inner adult-nya kamu. Seberapa inner adult-nya kamu, versi dewasa dalam dirimu, bisa cope dengan versi kecil dalam dirimu. Karena kalau misalkan si inner child ini hilang, versi kecil kamu hilang, berarti there is no more pleasure in you dong, gitu. There is no more things that you can excite for like you are as a kid, gitu. Kita kan bertumbuh bukan berarti kita menghilangkan versi kecil kita yang dulu ya. Si kecilnya tetap ada sebenarnya. Tapi si kecil ini mesti didampingi dengan si dewasanya kita untuk kita bisa bertahan dan beradaptasi dengan secara sehat di lingkungan kita sekarang. Gitu. Nah, ngomongin soal rasa percaya yang sulit mungkin untuk Risma tumbuhkan gitu. Risma kan bilang yang hanya diberikan saat ini adalah sedikit aja nih gitu. Rasa percayanya gitu, pasti ada sesuatu yang nggak sudah saya berikan. Rasa apa yang saya alami ini terkadang suka saya kaitkan dengan hal-hal terjadi. Nah, refleksikan lagi sebenarnya yang kamu bilang rasa percaya sedikit ini sama rasa percaya yang banyak tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu? Perbandingan rasa percaya yang banyak tuh seperti apa? Yang sedikit tuh seperti apa? Sehingga kamu tahu bahwa rasa percaya yang bisa kamu kasih tuh idealnya semana gitu. Karena kan rasa percaya yang berlebihan juga nggak baik dong. Rasa percaya yang berlebihan kan artinya berarti kamu sepenuhnya mempercayai orang itu untuk bertanggung jawab tentang kamu, tapi kamu lupa tanggung jawabmu sendiri. Itu kan berarti artinya nggak baik juga ya. Mungkin permasalahan kamu di sini adalah kamu masih ngeraba nih boundaries yang kamu punya, batasan yang kamu punya untuk aku bisa percaya kamu, tapi aku nggak bisa, tapi tidak semerta-merta aku menghilangkan kepercayaanku terhadap aku tuh harus sejauh mana ya gitu. Dan mungkin memang ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang rasa sakitnya belum teradres gitu ya, belum belum terjawab hingga saat ini akhirnya masih dikaitkan dengan masa yang sekarang. Ini yang terjadi ketika tadi aku bilang ya, orang yang sakit hati, orang yang terhianati mungkin akan lebih susah untuk bangun percaya kembali karena kan dia masih melihat oh dunia nih nggak aman nih gitu. Tapi akhirnya kalau dunia nggak aman, aku punya tameng yang sangat besar supaya aku terlindungi dari ketidakamanan dunia. Nah,
tameng ini nih, kamu perlu pertanyakan, emang bisa harus sebesar ini ya, gitu. Kalau tamengnya aku perkecil dikit, gitu, kalau misalkan terusnya aku perkecil dikit, apa yang akan hilang dari aku ya, gitu. Jadi, you have to know yourself, to get to know your inner child, mungkin untuk tahu mekanismenya yang salah apa saat ini, cara adaptasi apa saat ini yang mungkin nggak tepat, dan menemukan inner adult kamu juga, supaya versi kamu yang dewasa itu bisa membantu sekecil yang kamu punya dalam diri kamu, gitu. Jadi kamu nggak terperangkap, atau bahkan menghilangkan dia tetap harus ada untuk berjalan bersama kamu, gitu. Karena kalau misalkan versi kecil kamu nggak ada, ya inner child kan inner child itu bukan satu hal yang buruk ya teman-teman ya, gitu. Inner child adalah mekanisme yang kita punya saat kita masih kecil. Tapi kadang-kadang kita masih bawa sekarang sampai dewasa, gitu. Nah, inner child ini kan juga ada kayak rasa senang, pleasure, innocent gitu, rasa-rasa polos segala macamnya kita masih perlu ada. Tapi memang ada mekanisme-mekanisme yang dulu kita lakukan dan nggak bisa lagi dilakukan sekarang. Itu yang perlu diadres, bukan dihilangkan. Jadi kalau misalnya kamu masih punya Risma, khususnya teman-teman yang lain masih perlu waktu untuk set boundaries gitu ya, untuk bisa percaya sama orang lain, go for it. Tapi yang terpenting adalah tanya dulu sama diri sendiri, refleksikan sebenarnya apa sih yang bikin gak nyaman, dan rasa percaya seperti apa sih yang ideal untuk aku, gitu. Seperti itu kalau misalkan dari aku. Semoga menjawab Risma ya, tapi thank you udah cerita nih sama kita semua. Ya, terima kasih Kak Disti udah ngejawab pertanyaan dari Risma dan terima kasih juga buat Risma udah nanya sama kita. Anyway, kalau misalkan masih pengen nanya, boleh komen di kolom chat ya. Nah, ini ada pertanyaan baru nih Kak. Dari Salma N, menyambung dari Karisma. Sebenarnya jika hanya setengah menaruh kepercayaan ke orang lain ini, ada sisi baiknya atau baiknya nggak dilakukan karena berdampak negatif secara psikologis bagi orang lain dan diri sendiri. Nah, menurut Kak Disti gimana tuh Kak? Menaruh percayaan yang setengah-setengah tuh gimana tuh definisinya tuh? Dilihat lagi bahwa kepercayaan itu tidak ada komposisi yang ideal kok gitu, karena susah juga ya untuk kita bisa bilang bahwa oh komposisi atau kuanti apa tuh namanya, jumlah deh, jumlah percaya yang ideal itu harus 100%, harus 50-50, harus 75% aku, 25% dia, atau segala macamnya. Gak mungkin ada kuantitas yang ajak, karena kan masing-masing orang beda-beda prosesnya, masing-masing orang kan beda-beda batasannya. Ibarat kayak orang-orang dengan diri kita tuh kayak puzzle. Teman-teman suka main puzzle kan pasti. Puzzle itu kan nggak ada kotak yang sempurna ya. Dari puzzle tuh masing-masing kepingannya. Ada yang nonjol, ada yang coak gitu. Tapi setiap coakan dan tonjolannya itu masih beda-beda. Sehingga dia mungkin hanya klop nggak dengan semua pasangan puzzle, tapi dengan kepingan-kepingan puzzle tertentu. Itu ya kan? Begitu juga kita. Kita bisa percaya sejauh mana ya dengan orang ini, dengan si A, si B, si C, si D, ya tergantung bagaimana kita melihat hubungan kita dengan dia gitu. Kalau kita ngerasa bahwa kita nggak bisa percaya sepenuhnya dalam arti bahwa ada beberapa hal yang kita tutup-tutupi, atau misalkan ada beberapa hal kita nggak nyaman cerita ke dia gitu, ya mungkin kita nggak bisa untuk langsung paksain semua kita umbar ke dia. Dan kalau misalkan kamu nggak nyaman dengan rasa percaya seperti itu, berarti ya memang bukan dia orang yang perlu kamu lebih committed lagi gitu. Pertanyaannya adalah bukan seberapa kau bisa percaya atau bisa kasih rasa percaya, tapi lebih ke arah seberapa nyaman kamu untuk bisa berjalan dengan orang ini, tapi dengan rasa percaya yang saatnya masih segini gitu. Nggak apa-apa nggak kalau masih ada yang mungkin tutupnya segala macam, atau mungkin yang namanya rasa percaya itu tuh nggak akan langsung yang kita kayak biar udah deh gue percaya banget sama lo dari awal, gue akan buka semuanya ke lo gitu. Pokoknya awal pacaran tuh langsung deh borok-boroknya kita langsung setahu. Kadang-kadang percaya juga butuh proses loh, untuk kita pelan-pelan ngebuka diri kita, pelan-pelan cerita tentang kita, pelan-pelan dia juga ngebuka diri dia, butuh proses juga. Dan mungkin yang awalnya setengah-setengah jadi full, atau mungkin yang dari full ya setengah-setengah, itu malah kebalikan, itu malah red flag ya gitu. Tapi
biarkan percaya juga butuh punya prosesnya. Tapi pertanyaannya adalah kamu cukup nyaman nggak dengan proses perkembangan percaya yang ada gitu. Karena kadang-kadang kita udah percaya, tiba-tiba ada pacar kita misalkan bohong gitu. Kita udah percaya banget nih, tiba-tiba pacar kita bohong. Iya sebenarnya aku pergi ke tempat ini, tapi aku nggak bilang gitu. Karena aku takut mau marah. Nah akhirnya kan jadi berubah lagi tuh ya rasa percaya, kalkulasi dia berubah lagi pas segala macam itu wajar karena kan kita baru mengenal orang ini gitu. Percaya tuh bukan produk akhir pada umumnya. Percaya adalah proses yang kita punya sejauh mana kita mengenal batasan yang kita punya satu sama lain. Dan kadang-kadang dalam hubungan, karena kita berhubungan sama manusia, bukan bambu gitu ya, yang selalu secara aktif berkembang dan bertumbuh, kita diuji rasa percayanya dan kita terus-terus untuk merubah atau mentoleransi boundariesnya kita, tapi kalau itu sudah menyerang value kamu, sudah sampai ke kekerasan, tindakan kriminal, mengganggu nilai-nilai kamu, hak-hak kamu sebagai manusia, it's okay to cut it off. Gitu. Itu kalau dari aku, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Disti. Mungkin Mm-mm. ada satu pertanyaan terakhir lagi nih Kak dari teman Tabula atas nama Laila. Kakak, cara mengatasi perasaan takut kesepian dan kehilangan seseorang, padahal kita udah tahu kalau hubungan ini cuma bikin kita kehilangan diri kita sendiri, bikin kita terus-menerus memaafkan, padahal hal itu udah merusak kepercayaan yang kita kasih. Gimana ya Kak? Katanya. Oke. Kalau kita ngerasa bahwa hubungan dengan orang ini sudah gak mungkin cocok dengan kapasitas kita yang sekarang, jangan dipaksakan. Gitu. Karena kan mencintai seseorang juga bukan berarti mempertahankan gitu. Mencintai itu bukan berarti mempertahankan. Kadang-kadang dalam mencintai, karena mencintai butuh kedewasaan, bentuk mencintai itu juga bisa merupakan melepaskan gitu. Iya, memang menakutkan sih ya rasa kesepian, rasa kehilangan seseorang gitu. Apalagi kalau misalnya orang ini udah berproses cukup lama dengan kita harus lepasin. Tapi dalam satu sisi, kalau misalnya kita bertahan, kita harus terus-menerus gitu memaafkan dia, padahal dia udah berusaha kepercayaan kita kasih. Kalau saat ini kamu butuh untuk gak sama orang ini, dan challenge dengan orang itu terlalu besar untuk kamu, stop dulu, jangan paksain diri kamu. Utamain kebutuhan proses yang kamu punya, kamu butuhin sekarang. Rasa kesepian itu menakutkan karena kita memprediksi hal-hal yang saat ini belum tentu kejadian juga. Ada rasa khawatir, what if kalau misalnya kesepian, aku kalau cerita aku mesti kemana ya? Kalau misalkan aku nggak ada dia, aku bisa gelendotan kemana ya? Bisa ngobrol sama siapa ya? Gitu. Padahal belum tentu seperti itu gitu. Padahal ketika orang ini hilang, kan kamunya masih ada. Yang lebih layak dipertahankan ya adalah kamu yang masih berjalan dengan diri kamu gitu. Mungkin dengan rasa kesepian kamu juga bisa punya ruang yang lebih luas untuk kamu, lebih kamu butuhkan juga untuk mengenal dirimu gitu. Jadi cara mengatasinya adalah pertama jujur dengan dirimu saat ini, apakah challenge-nya terlalu besar, dan kalau misalkan challenge terlalu besar jangan paksakan, karena kalau misalkan dipaksakan ya hanya berujung ke hal-hal yang kayak kamu lari di GBK gitu. Nah, di GBK kan muter aja kan ya gitu, nggak kemana-mana. Kasihan kamunya juga dan nggak akan membuat kamu menuju kebahagiaan yang kamu deserve juga gitu. Jadi pastikan itu dulu dan utamakan diri kamu dengan kapasitas kamu sekarang dan pengembangan akan kebutuhan kamu untuk bisa bertumbuh gitu. Semoga menjawab ya lagi-lagi. Oke. Iya Kak, kebetulan karena juga udah jam 8, aku uh, tutup untuk sesi tanya jawabnya dulu ya Kak. Mungkin nanti kalau misalnya ada teman Tabula yang masih mau nanya, bisa bertanya di kolom chat ya Kak, sampai jam 20.30. Oke, Uh, siap. Terima kasih banyak Kak Disti atas waktu dan kesempatannya udah mau sharing dan tanya jawab sama teman Tabula, dan aku pribadi juga mau ngucapin makasih karena di saat-saat sekarang ini
apa ya Kak, apa-apa tuh mudah mudah goyang gitu, misalnya rasa percaya sama orang lain gitu. Terus Betul. iya, jadi kayak, eee, lebih ke kira-kira nih nanti ke depannya bakal gimana ya gitu, karena, semuanya kan susah ditebak ya, Kak. Termasuk Mhm. orang lain, keadaan, segala macam udah susah ditebak gitu. Jadi kesimpulannya yang aku ambil dari apa yang Kakak present hari ini tuh, kita harus tahu dulu diri kita tuh kayak gimana gitu, pelan-pelan. Terus kemudian, enjoy sama proses kita, karena, kita nggak bisa buru-buru atau memperlambat gitu, karena apa yang kita jalani sekarang adalah jalan yang sudah ditentukan sama Tuhan juga yang harus kita lalui dan kita nikmati, pelajari apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian kita harus know each other, kita harus tahu satu sama lain tentang selain yang diri kita harus juga tahu tentang orang lain itu, pribadi mungkin lebih ke kira-kira ini orang yang seperti apa, apakah tepat untuk kita ketika kita bercerita atau memiliki hubungan sama orang tersebut gitu. Terus kemudian kita juga harus setting boundaries dari awal gitu, supaya kita juga nggak salah langkah, nggak terlalu kecewa ketika kita dikhianati gitu. Dan please be kind to yourself. Kita harus baik sama diri kita sendiri, jangan terlalu keras, jangan terlalu salahkan diri kita karena balik lagi ke tadi ada sesuatu yang di luar kehendak kita, jadi nggak bisa selamanya kita salahkan diri kita terus gitu. Harus kita bedain juga ya Kak, mana yang Betul. kita bisa putuskan dan tidak putuskan, seperti itu. Terima kasih banyak, Kak Disti atas waktu dan kesempatannya sekali lagi. Sampai jumpa di Tabla Talk selanjutnya. Sehat dan sukses selalu ya, Kak. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang lagi musimnya hujan terus. Iya, thank you juga teman-teman semuanya, terutama Devi ya yang menemaniku sepanjang malam ini gitu. Happy weekend juga buat teman-teman dan jaga kesehatan gitu. Kalau yang masih tengah jalan, masih macet-macet, semoga jalan pulangnya lancar ya, karena macet di mana-mana juga. Sehat-sehat, kita ketemu lagi ya. Semoga mungkin gak cuma suara doang, kita bisa ketemu secara langsung juga gitu. Amin. Insya Allah. Amin, Kak. Terima kasih, Kak. Amin. Oke, thank you teman-teman semuanya. Have a nice Terima kasih, Kak. weekend. Have a nice weekend too, Kak. Bye. Oke, buat teman-teman yang lainnya, terima kasih udah join sampai sekarang, dari awal sampai akhir. Aku mau ngumumin bahwa, Tabula juga memiliki layanan konseling. Buat teman-teman yang penasaran, gimana sih caranya, itu tinggal lihat aja di bio link Instagram kita, gimana cara daftarnya, bisa tinggal langsung daftar di situ. Selanjutnya kita juga ada giveaway. Nah, gimana sih cara buat ngikutin giveaway Tabula Talks? Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal follow akun tabula.id di Instagram, lalu post di Instastory kamu manfaat yang didapat selama mengikuti Tabula Talks, dan terakhir tag akun tabula.id dan tag 3 teman kamu yang kamu rasa akan mendapatkan manfaat dari Tabula Talks. Nah, kemudian pemenangnya akan diumumkan dan dihubungi oleh admin Tabula melalui direct message Instagram. Nanti akan dipilih 2 orang pemenang mendapatkan free sesi konseling dengan konselor Tabula selama 45 menit. Nah, selain itu kita juga punya acara di bulan ini, ada World Mental Health Day online dan World Mental Health Day offline. Jadi kita ada 2, ada online dan offline. Nanti untuk posternya akan aku bagikan dan untuk info detailnya aku akan bagikan melalui via chat. Dan begitu pula untuk sertifikatnya, nanti akan aku kirimkan link sertifikatnya di kolom komentar. Jangan lupa diisi karena teman-teman bisa mendapatkan sertifikatnya apabila sudah mengisi formulirnya. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak untuk teman Tabula atas waktunya. Sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa jaga senyumnya supaya hari-harinya indah. Terus mengupgrade diri ke depannya.
Sampai jumpa di Tabula Talk selanjutnya. Aku Devi pamit undur diri. Selamat malam.